Kalian tidak boleh ikut campur urusanku jika kau tidak nasib seperti orang itu. Oh, berarti sekarang sudah terang-terangan mengakui bahwa yang berbuat membuat saudara kita menjadi gila ternyata orang ini. Ya, maunya kamu apa? Subhanallah. Sebenarnya apa tujuanmu membuat saudara kita sesama manusia menjadi seperti itu? Kok tega sekali. Tujuanmu apa? Kamu gak usah munafik. Kamu gak usah munafik. Bilang aja kamu seperti saya. Yang kamu cari adalah harta dan benda, tata dan krama. Ya, memang kami sebagai manusia tidak munafik. Kami membutuhkan itu semua, tapi tidak menggunakan cara-cara seperti ini. Dari apa yang kau katakan, saya menangkap bahwa kau disuruh oleh seseorang. Diamlah kau. Jawab saja. Sepertinya ini bukan kepentingan pribadimu, namun ada seseorang yang menyuruhmu untuk membuat orang itu menjadi gila. Apa kamu kepengen seperti itu dia? Sama sekali tidak. Justru saya ingin membantu dia agar bisa sembuh seperti sedia kala. Manusia besar sekali itu munafik semuanya. Subhanallah. Jujur, kami benar-benar ikhlas ingin membantu orang itu. Kami tidak berharap sepeser pun atau meminta apapun nantinya jika kami sudah berhasil menyembuhkannya. Omong kosong. Lagi pula, kami tidak tahu dia itu siapa. Apakah dia orang kaya, orang miskin, kami tidak tahu. Orang-orang itu berbagi semuanya, munafik semuanya, nggak ada yang lulus. Subhanallah. Berarti sekarang sudah jelas orang inilah yang membuat orang itu menjadi hilang kewarasan. Astagfirullahaladzim. Begini saja, agar masalah ini cepat selesai. Saya tidak ingin kita mengadu kekuatan. Saya akui jenengan lebih kuat dari kami. Jadi sebenarnya siapa yang menyuruh jenengan dan motifnya itu apa? Apa yang orang itu inginkan sehingga membuat orang itu sebetulnya dia mencari kekayaan. Makanya dia itu salah jalan. Itu tanggung risiko sendiri. Oh, berarti orang gila itu menjadi tumbal. Ya. Iya. Kau tahu bahwa itu adalah salah jalan. Tapi kenapa kau mau membantu dia? Udah peringatkan, jangan sekali-kali jangan ini, tapi dia yang memaksakan. Tidak turutin. Iya, saya paham. Saya paham. Kau bisa melihat, menilai baik buruknya. Namun kau tertutup dengan harta. Gak usah munafik. Kalian gak usah munafik. Udah ikut saya aja. Bisa untuk apa? Kaya raya. Bisa kaya raya. Saya tidak butuh kekayaan dengan hasil yang seperti kau lakukan ini. Terus apa yang kau cari ke sini? Kami ke sini untuk mencari kesembuhan. Kesembuhan untuk orang yang kau buat gila itu. Salah dia sendiri. Salah siapa? Salah dia. Dia sendiri. Kenapa kau berkata seperti itu? Ya, karena saya udah ngomong, jangan apa tapi dia maksa-maksa. Oh, ini maksudnya gimana? Sebenarnya yang itu korban apa hanya apa? Atau ini sebagai apa namanya? Kita belum bisa menangkap ya Mas ya? Iya. Misalkan dari seperti salah jalan. Tadi saya berkata apakah ada yang menyuruh, tapi
Begini, apakah ada yang menyuruhmu? Tidak ada. Tidak ada. Saya sendiri. Oh, berarti mungkin ada suatu perjanjian dengan bangsa iblis. Tidak ada. Ini saya sendiri. Saya sendiri. Allahu Akbar. Iya ya, sekarang saya bisa lebih menangkap apa yang dikatakan oleh dukun itu. Tapi kok bisa ya? Dukun seperti ini bisa sangat dipercaya oleh orang-orang ya. Kau mau? Jangan sepenggal kalian. Subhanallah. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh orang itu? Orang itu kepingin kaya. Pengen kaya. Lalu kenapa sekarang malah menjadi seperti itu? Salah sendiri. Ini yang bisa semuanya. Allah. Ini seperti sebuah teka-teki ya. Masih belum jelas orang itu sebenarnya ingin kaya. Namun kenapa menjadi gila? Atau mungkin salah perjanjian? Ataukah mungkin hanya dimanfaatkan oleh dukun ini? Astaga. Iya, atau apakah ini yang sebenarnya punya motif ya? Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lihat. Ya. Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Kemana? Kemana dukun itu ya? Mas, hati-hati mas. Sudahlah, mungkin orang itu sudah pergi. Dan untuk orang itu ya teman-teman tiba-tiba muncul di depan tenda kami. Kami sedang beristirahat. Tiba-tiba muncul, padahal terakhir tadi itu dia sama seperti ini juga ya. Iya betul mas. Menyerang dan tiba-tiba menghilang. Jadi untuk kejelasan dan kepastian kenapa orang itu bisa gila, tadinya saya menangkap bahwa ada yang menyuruh dukun itu agar membuat orang itu menjadi gila. Iya. Namun setelah kita berbincang agak lama dengan dukun tadi, itu seperti kayak salah perjanjian ya. Betul mas. Salah perjanjian ataukah mungkin dimanfaatkan oleh dukun itu. Kami juga belum bisa bertanya banyak karena ya mohon maaf tadi dukunnya juga ngomongnya kayak gimana ya? Betul iya. Kayak kurang jelas juga ya. Apa dia sedang menyiapkan strategi lain? Ya kita juga tidak tahu ya mas ya. Iya benar. Apakah mungkin sengaja ngomongnya diputar-putar ya, kita betul, nggak tahu. Iya. Yang jelas ya mungkin kita juga bingung ini teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan nanti kita segera mendapat petunjuk. Amin. Amin. Alhamdulillah juga kita sampai di sini sedikit walaupun tidak banyak ada petunjuk-petunjuk atau titik terang kenapa orang itu menjadi gila dan siapa sebenarnya yang membuat orang itu menjadi gila. Walaupun kami sudah kami belum tahu pasti kebenarannya itu seperti apa, tapi yang jelas ada kaitannya dengan Raja Iblis dan dukun yang tadi. Betul. Jadi mungkin seperti itu saja dulu. Kita mungkin ke tenda lagi. Berhati-hati, beristirahat di tenda sambil membuat benteng agar lebih kuat teman-teman. Amin. Oke teman-teman, saya menyalakan kamera karena kita sedang mencari sumber suara ya teman-teman. Dan sumber suara itu tidak tahu dari arah mana. Itu kamera Nana. Iya. Apa? Ketemu mas? Enggak ini. Jadi
seperti ini teman-teman, kita tadi lagi duduk di tenda, seperti mendengar suara kayak gemuruh dan tiba-tiba ada suara sesuatu seperti terjatuh ke tanah ya. Iya. Jadi suaranya itu sangat keras sekali, makanya kita cari. Namun kita sudah coba muter-muter ke sekitaran tenda kita, namun tidak ada pertanda-pertanda ada sesuatu atau mungkin ranting pohon atau apa yang jatuh. Gimana? Tapi di sana nggak ada. Ada itu tempatnya Semak-semaknya ini ya. tebal banget. Oke teman-teman. Jadi kemarin itu kan terakhir kita sedang istirahat di tenda ya. Kita didatangi lagi oleh dukun yang para pengikutnya, sosok-sosok iblis itu mengatakan bahwa dia atau dukun itu adalah manusia dewa. Jadi setelah apa yang dukun itu katakan sebenarnya masih kurang jelas, namun kita mencoba untuk mencerna dari kalimat-kalimat yang keluar dari mulut dukun itu. Yang kita cerna adalah sebuah perjanjian kemungkinan dari seseorang yang jenengan bantu itu, Bang Trimo. Jadi mungkin ada salah perjanjian ataukah mungkin ada dimanfaatkan oleh dukun itu. Jadi ya untuk saat ini hanya itu saja, dan mudah-mudahan kami secepatnya bisa menemukan obat atau kesembuhan untuk orang gila itu, teman-teman. Amin. Jadi kita mungkin malam ini akan melanjutkan, karena dari tadi siang kita mencoba untuk berjalan namun belum ada suatu petunjuk apapun, dan pada akhirnya sebelum maghrib tadi ya kita putuskan untuk beristirahat di sini, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mendapatkan petunjuk keberadaan lembah Gandarusa. Ya, amin. Jadi mungkin kita beres-beres, kemasi tenda dan kemas-kemas juga barang-barang kita lanjutkan perjalanan. Oke. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini kita sedang melanjutkan perjalanan setelah tadi kita berkemas, dan ya kami rasa belum terlalu jauh ya. Iya benar. Kita berjalan, namun di depan kita ada salah satu sosok yang kami rasa kekuatan atau energinya itu sangat positif. Jadi mungkin kita ajak komunikasi saja, barangkali dari sosok ini kita mendapatkan petunjuk tentang lembah Gandarusa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mohon maaf, kenapa tiba-tiba jenengan seperti menghadang perjalanan kami? Benar sekali, kami datang dari jauh, sedang mencari suatu tempat, dan kami mencari sesuatu tempat itu untuk mengambil obat untuk kesembuhan saudara kami. Tempat yang kami cari bernama Lembah Gandarusa.
Oh, jenengan sepertinya tahu, sehingga bisa seperti mengenal kami, bahwa kami adalah manusia yang diutus oleh Sunan Giri dan Sunan Ampel. Oh, silakan jika ada sesuatu yang ingin jenengan sampaikan, dan juga kami pastinya akan banyak bertanya kepada jenengan tentang Lembah Gandarusa dan juga obat kesembuhan itu berada di mana. Jadi silakan. Ya, silakan duduk terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya, boleh untuk diperkenalkan terlebih dahulu siapa panjenengan sebenarnya. Silakan Tuan duduk. Silakan. Perkenalkan, namaku Suto Wiyarma. Suto Wiyarma. Ya. Sepertinya tadi jenengan mengetahui tujuan kami, Ya. tempat yang akan kami tuju. Dari apa yang saya lihat, dari apa yang kalian katakan, saya mengenali bahwa memang kalian adalah manusia utusan dari Sunan Giri dan Sunan Ampel. Ya, benar sekali. Apakah benar kalian ingin menuju ke Lembah Gandarusa? Iya, benar. Benar kami akan menuju ke tempat tersebut. Apakah kalian sudah yakin? Apakah kalian sudah siap? Ya, tentunya sudah beberapa hari ini kami sudah memikirkannya dengan penuh kematangan dan keyakinan ya. Kalian pasti mungkin sudah mengetahui. Sebelum sampai kalian di Lembah Gandarusa, kalian akan banyak mendapat halangan dan rintangan. Ya, Iya, benar. Karena sosok-sosok dari golongan sepertiku tidak akan mungkin membiarkan sesuatu di Lembah Gandarusa bisa berhasil diambil dan dimiliki oleh kalian, apalagi dibawa oleh kalian. Apakah pernah kalian terpikir kalian pasti akan selamat melewati tempat di depan sana? kami hanya menyerahkan diri kami kepada yang lebih berkuasa ya. Ya, itu bagus. Namun, perlu kalian ketahui, dan mungkin kalian sudah mendengar, bahkan mungkin beberapa kali mendapat peringatan-peringatan bahwa sebelum kalian memasuki Lembah Gandarusa, banyak sekali kerajaan-kerajaan goib. Apakah benar kalian sudah mendengarnya? Ya, Iya, benar benar. sekali. Lalu, apakah yang mendapatkan julukan dari para pengikutnya itu, dari bangsa atau golongan seperti jenengan ini adalah manusia dewa? Apakah benar beliau juga ikut campur dengan masalah ini juga? Itu sangat berbeda. Di depan sana, kerajaan-kerajaan walaupun tidak terlalu besar, namun sangatlah banyak. Satu kerajaan memiliki ribuan pasukan atau prajurit. Jadi, saya yakin sesampainya kalian nanti
melewati perbatasan di mana akan memasuki kerajaan-kerajaan di sana. Pasti semua kerajaan akan bersatu untuk menghalangi kalian. Karena tidak akan mungkin 1-2 kerajaan menghadang kalian akan mampu. Jadi besar kemungkinan mereka akan bersatu untuk mencegah kalian mengambil sesuatu benda yang sangat diistimewakan oleh para kerajaan-kerajaan di sekitar lembah Gandarusa itu. Sebenarnya apakah para kerajaan tersebut menginginkannya dan tidak sanggup untuk memilikinya atau mengambilnya, atau bagaimana sebenarnya yang sehingga terus mengganggu kami? Semua kerajaan di sana silih berganti menginginkan berusaha mengambil pusaka di lembah Gandarusa. Dan yang satunya lagi adalah Tirta Gandarusa yang bisa memberi suatu kesembuhan dari berbagai macam suatu wabah dan penyakit. Suatu penyakit apapun itu akan bisa disembuhkan dengan Tirta Gandarusa. Memangnya untuk cara memakainya bagaimana, Eyang? Apakah dipergunakan untuk mandi atau bahkan seperti kami bangsa manusia itu melakukan wudhu ketika bersolat, atau diminum, Eyang? Untuk cara menggunakannya, saya sendiri pun belum memahami. Namun yang saya lihat, kedua benda Mustika dan Tirta Gandarusa itu adalah 2 benda yang berpasangan. Jadi bukan tidak mungkin jika pastinya nanti kedua benda itu akan disatukan dan nanti baru akan bisa bermanfaat. Astagfirullah. Berarti ketika nanti kita hanya mendapatkan satu, tidak ada manfaatnya atau bagaimana, ya? Kemungkinan seperti itu. Jikapun nanti akan ada manfaatnya, yang akan kalian dapatkan hanya satu manfaat dari salah satu benda itu. Lalu seperti ini, yang apakah benar air tersebut itu tidaklah banyak, atau kami tidak pasti ketika sampai di sana ada untuk Tirta Gandarusa tersebut? Pertanyaan yang bagus. Sepertinya kalian sudah mendengar bahwa suatu ketika, suatu waktu, Tirta Gandarusa akan benar-benar kering. Dan akan benar-benar luar biasa banyaknya jika suatu masa yang benar-benar ditakdirkan, jika salah satu bangsa, mungkin bangsa kami atau dari bangsa kalian, akan mengambil dan untuk membantu sesamanya. Apakah kalian yang tadi berkata manusia dewa, apakah kalian sudah bertemu dengannya? Iya, benar sekali, ya. Kami sudah bertemu berkali-kali dengan manusia tersebut. Benar. Dia sangat berbahaya. Dia tidak pandai berbicara. Namun, dia sangat pandai untuk menjebak para musuh-musuhnya. Itulah sebabnya dia sangat tangguh
karena musuh-musuhnya bisa dengan mudah untuk dikalahkan dengan cara liciknya. Lalu sebenarnya apakah dengan para kerajaan nanti yang kita akan hadapi, apakah kerajaan tersebut masih berkaitan atau bersekongkol dengan manusia dewa tersebut ya? Sama sekali tidak ada hubungannya. Namun perlu kalian ketahui, jika kalian benar-benar berhadapan dan manusia dewa itu mengeluarkan seluruh kekuatannya, mungkin seluruh wilayah ini akan bisa hangus terbakar oleh api. Kalian bisa melihat seberapa luas wilayah ini, dan kalian bayangkan jika manusia busuk itu mengeluarkan kekuatannya, lautan api akan terlihat di wilayah ini. Lalu untuk melumpuhkannya harus bagaimana ya? Apakah Kalian tidak usah memikirkan itu. Saya yakin manusia busuk itu tidak akan lagi muncul di hadapan kalian, karena sebentar lagi kalian akan memasuki wilayah yang berbeda, wilayah yang bukan kekuasaan dari manusia busuk itu. Dan yang perlu kalian waspadai, kekuatan dari seluruh kerajaan jika disatukan itu akan sama kuatnya jika manusia busuk itu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Mungkin kalian belum pernah merasakan manusia busuk itu mengeluarkan kekuatan. Mungkin yang kalian lihat hanya seperti ini saja, bukankah seperti itu? Iya, benar sekali ya. Akan tetapi ketika dia mengayunkan tangannya tidak selalu berikut dengan kekuatannya. Itulah salah satu cara licik dia untuk mengelabui musuhnya. Itu baru cara licik yang mudah ditebak. Sangat banyak cara licik manusia busuk itu untuk memperdaya, sehingga dengan mudah mengalahkan para musuh-musuhnya. Lalu, mohon maaf ya, apakah benar dari golongan kami yang sedang kami bantu atau sedang kami ingin menyembuhkan orang tersebut, apakah benar dia bersekutu dengannya atau bahkan salah perjanjian? Jadi, seperti yang sudah dan banyak sekali korban dari manusia busuk itu, saya juga merasa manusia yang akan kalian bantu adalah salah membuat perjanjian dengan dukun busuk itu. Salah perjanjian, ya? Benar. Karena manusia sudah tertutup hati dan pikirannya oleh dunia, oleh harta. Jadi apapun itu syaratnya, pasti akan sanggup dipenuhinya. Mereka tidak tahu sesuatu akan terjadi sebelum mereka melakukan syarat-syarat yang ditentukan. Dan itulah sebabnya kenapa manusia yang akan kalian bantu menjadi seperti itu.
Sebenarnya yang diharapkan oleh dukun busuk atau manusia busuk itu adalah seperti itu. Dan nanti manusia yang akan kalian bantu itu akan menjadi pengikut dari dukun busuk itu. Dan pasti akan menjadi iblis seutuhnya. Apakah dengan kedua benda tersebut, Tirta Gandarusa dan Pusaka Mustika Gandarusa, nantinya bisa untuk menyembuhkannya, Yang? Saya sangat yakin. Karena sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, saya mendengar pernah ada yang berhasil mengambilnya. Dan juga sangat banyak yang memperbincangkan tentang mustika dan Tirta Gandarusa itu. Keistimewaannya sungguh sangat luar biasa. Jadi, hanya untuk mengobati hal seperti itu sangatlah mudah. Itu yang saya lihat. Namun, yang begitu sulit dan begitu mungkin akan susah bagi para bangsa manusia seperti kalian. Kalian mungkin bisa berhasil menaklukkan seluruh kerajaan di sana. Namun, kalian perlu berhati-hati. Sepulang atau sedari kalian berhasil mengambil mustika dan Tirta Gandarusa, itu sebenarnya ujian kalian akan dimulai. Ujian? Benar. Karena kekuatan yang sesungguhnya akan dikeluarkan oleh manusia busuk itu. Tidak mungkin kalian dibiarkan lolos dan melewati tempat ini. Dukun itu sengaja membiarkan kalian lolos untuk mengambil Tirta dan Mustika Gandarusa itu. Sehingga kalian nanti bisa melewati tempat ini. Dan nanti manusia busuk itu bisa dengan mudah mengalahkan kalian dan mengambil pusaka atau mustika dan Tirta Gandarusa itu. Karena mungkin kalian sudah tahu, manusia busuk itu sangat menginginkan kekuasaan, sangat menginginkan kejayaan, kehormatan. Jadi dengan benda itu, dia akan menjadi manusia paling tersohor. Lalu, karena bagaimana, Yang? Dengan mustika dan Tirta Gandarusa itu, siapapun dari golongan manapun, jika memiliki keluhan atau penyakit apapun, akan bisa disembuhkan dengan mustika dan Tirta Gandarusa itu. Itulah yang diinginkan atau taktik licik dari manusia busuk itu. Lalu, mohon maaf, Yang, sebenarnya pemiliknya itu siapa? Pemilik dari kedua mustika tersebut, ya? Kalian nanti akan mengetahui dengan sendirinya. Karena di sana nanti akan kalian bertemu dengan sosok penjaga mustika dan Tirta Gandarusa. Baik, Yang.
Jadi mungkin apa masih ada yang ingin perlu dikatakan lagi yang Apakah kalian masih ingat perkataanku? insya Allah Insya Allah. Kalian bisa melewati, kalian bisa berhasil mengambil Tirta Gandarusa dan Mustika Gandarusa. Namun setelah kalian kembali dan melewati tempat ini lagi, pasti manusia busuk itu akan menghadang kalian. Dan itulah halangan paling berat untuk kalian. ya, kami demi kebaikan insya Allah tetap akan menjaga kedua benda tersebut dan menyingkirkan manusia busuk tersebut ya. Ya, saya sangat meyakini kalian bisa dengan mudah melewati tempat itu. Insya Allah ya. Bisa dengan mudah diizinkan untuk mengambil Mustika dan Tirta Gandarusa itu. Dan bisa melewati tempat ini, melewati manusia busuk itu. Karena kalian adalah manusia pilihan yang dipilih langsung oleh Sunan Giri dan Sunan Ampel. Namun tetaplah rendah hati dan Iya, Pak. tetaplah berhati-hati. Iya. Jadi mungkin akan lebih baik kalian segera meninggalkan wilayah ini dan memasuki wilayah lain. Karena yang saya takutkan, anak buah dari manusia busuk itu akan segera mengejar kalian. Baik ya. Jadi silahkan lanjutkan. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jadi tadi sudah jelas ya teman-teman. Mungkin ini nanti Mas Tobleh dibicarakan sambil jalan karena kita harus Segera pergi. segera melanjutkan perjalanannya Mas Tobleh. Oh, maksudnya segera pergi dari tempat ini. Iya. Iya. Di depan nanti kita memasuki wilayah perbatasan lagi. Oh, iya. Itu insya Allah mulai kita dihadang oleh para Kerajaan. kerajaan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. oke, Mas. Ya, ya.